Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrol Fighter. Setelah kita dikejutkan dengan kartu UFC 301, di mana di dalam kartu ini terlihat sangat biasa saja, tidak seperti kartu UFC pada umumnya. Apalagi seperti UFC 300 yang merupakan salah satu kartu terbaik yang pernah ada. Tapi di UFC 300 hanya ada satu perebutan sabuk juara, itu pun penuh kontroversi, di mana seorang ranking 10 di kelasnya sudah mendapatkan title shot. Tapi setelah UFC 301, UFC akan memanjakan kita semua secara beruntun. Dimulai dari UFC 302, di mana ada seorang pemimpin Font for Font saat ini, siapa lagi kalau bukan Islam Makhachev, akan melawan calon Hall of Famer UFC, yaitu Dustin Poirier. Bahkan tidak hanya itu, kita akan dimanjakan dengan pertarungan teknikal dari Sean Strickland melawan fighter brutal seperti Paulo Costa. Tidak tanggung-tanggung, pertarungan ini akan berlangsung 5 ronde. Lalu di UFC 303, bukan hanya fans MMA yang akan dimanjakan oleh UFC, tapi juga pecinta olahraga lain pun akan dimanjakan oleh kartu ini. Karena siapa yang tak kenal Conor McGregor, fighter yang sudah lama absen ini karena film dan cedera, akhirnya kembali bertarung dan akan melawan salah satu fight, yaitu Michael Chandler. Karena sudah setahun lebih tidak bertarung hanya demi menunggu melawan Conor McGregor. Di kartu ini, tanpa ada perebutan sabuk juara pun tetap bisa mengalahkan semua event pay-per-view yang ada perebutan sabuk juaranya. Nah, setelah UFC 303, kita juga akan dimanjakan oleh UFC dengan dua sisi. Yang pertama, dari segi pertarungan yang luar biasa. Yang kedua, dari segi arena di tanah Manchester, Inggris, yaitu di UFC 304. Nah, kita bahas dari segi pertarungannya saja. Di sesi main event UFC 304 akan ada perebutan sabuk juara di kelas welterweight, di mana sang juara bertahan yaitu Leon Edwards akan melawan fighter yang sudah lama menanti title shot, siapa lagi kalau bukan Belal Muhammad. Dan berikut ekspresi Belal Muhammad ketika dirinya diberitahu mendapatkan title shot. Dana White just said some things on Instagram. Huh? Dana White just said some things on Instagram. Leon Edwards, Belal Muhammad, main event. No way. Yeah. For sure. Let's go. Nah, mungkin bagi sebagian orang tidak menyukai pertarungan ini karena dua hal. Yang pertama, sudah pasti sangat membosankan. Ya gimana nggak ngebosenin, karena keduanya terbilang rajanya decision, dimana dari 22 kemenangan Leon Edwards, 12 diantaranya adalah decision. Apalagi Belal Muhammad, dari 23 kemenangannya, 17 diantaranya adalah decision. Jadi kemungkinan terbesar pertarungan mereka akan berlangsung 5 ronde penuh, dengan sedikit sekali serangan, bahkan dengan sedikit darah yang keluar. Alasan kedua orang tidak suka dengan pertarungan ini adalah karena siapapun yang juara nanti akan biasa saja hype-nya. Tidak seperti kalau Colby Covington yang juara atau ketika Kamaru Usman yang juara. Dulu kelas ini penuh dengan skenario yang sangat seru, dan kelas ini penuh dengan bintang. Wah, Kamaru Usman seolah dewa di kelas ini, karena dirasa tidak punya celah untuk bisa mengalahkan Kamaru Usman, ditinggalkan oleh banyak bintang seperti pensiunnya Jorge Masvidal dan Nate Diaz, pindahnya Kamaru Usman dan Khamzat Chimaev ke kelas middleweight, dan habisnya masa primanya Colby Covington dan Gilbert Burns, makin menuanya Stephen Thompson, sehingga hanya tersisa satu orang yang masih punya hype, siapa lagi kalau bukan Shavkat Rakhmonov. Jadi kalau Leon Edwards juara lagi, ya hampir nggak ada skenario lagi kecuali Islam Makhachev naik ke kelas welterweight. Selebihnya biasa saja, tidak ada fight yang ditunggu-tunggu. Apalagi kalau Belal Muhammad yang juara, wah makin nggak ada skenarionya. Bahkan Islam Makhachev kemungkinan nggak jadi naik ke kelas welterweight karena melawan satu manajemen dan rekan satu pelatihan. Satu-satunya skenario adalah pertarungannya nanti dengan Shavkat Rakhmonov, di mana kita akan melihat apakah Shavkat Rakhmonov akan menjadi juara di UFC, atau rekornya yang luar biasa itu, yaitu tak terkalahkan dan 100% finish, akan terhenti di perebutan sabuk juara melawan Belal Muhammad. Tapi sebagian orang ada yang tetap menyukai pertarungan ini karena beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa pertarungan ini merepresentasikan gaya bertarung terbaik di era UFC modern ini. Baik Leon Edwards maupun Belal Muhammad, keduanya kini menjadi salah satu fighter paling disiplin di dunia. Disiplin dalam segala hal. Yang pertama, dari segi gaya pertarungan.
Beberapa fighter bisa merasakan kekalahan di luar dugaan karena gaya bertarung yang terlalu eksplosif dan terlalu mengincar kemenangan cepat. Sedangkan Leon Edwards dan Belal Muhammad sangatlah sabar dan tenang ketika bertarung, tidak terburu-buru untuk melakukan combo, walaupun ada serangannya yang masuk telak. Seperti apa yang Sean Strickland lakukan terhadap Adesanya. Leon dan Belal pun tidak asal-asalan melakukan takedown. Bahkan ketika melawan Gilbert Burns, Belal sangat disiplin tidak melakukan percobaan takedown sama sekali. Ketika Leon melawan Colby dan Nate Diaz pun, Leon tidak sedikit pun terprovokasi sama sekali. Leon tetap tenang. Nah, dengan segala disiplin ini membuat Leon Edwards mampu menghancurkan karir seorang Kamaru Usman yang tadinya adalah pemimpin pound for pound bisa menghilang dari daftar ranking pound for pound. Leon dan Belal pun tidak terlalu banyak bicara di luar oktagon. Mereka terus fokus untuk meningkatkan skill bertarung, dimana kini Belal makin matang strikingnya, semakin bersih, semakin cepat, dan semakin hebat footworknya. Apalagi Leon Edwards yang punya begitu banyak game plan, dimana Leon bisa mengontrol pegulat elit, bisa menggagalkan takedown, dan bisa mendominasi di pertarungan atas. Nah, kalau menurut teman-teman, apa yang akan terjadi selanjutnya jika Leon Edwards juara lagi? Dan apa yang terjadi selanjutnya jika Belal Muhammad yang juara, selain menjadi orang Palestina pertama yang juara di UFC? Nah, berhubung pertarungan terjadi di tanah Inggris, maka seperti biasa, UFC akan menumpuk fighter asal Eropa, terutama fighter asal Inggris, untuk bertarung di UFC 304 ini. Di antaranya adalah pertarungan yang gue rasa sangat lucu, karena kok bisa-bisanya sabuk interim dipertahanin, dimana Thomas Pinal akan mempertahankan statusnya sebagai juara interim. Ya, kalau dipertahanin gitu, bukan interim lagi dong namanya. Bukan sementara lagi dong namanya. Dimana kali ini Thomas Pinal akan berhadapan dengan pegulat elit yang selalu memberikan kejutan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Curtis Blaydes. Dimana Curtis telah beberapa kali membuat kejutan, yaitu mengalahkan Thomas Pinal walaupun karena cedera, dan Curtis mengalahkan fighter yang sangat prospek, yaitu Jailton Almeida. Tapi beberapa fans yakin Thomas Pinal tetap menjadi pemenangnya, karena ketika Curtis bertarung dengan knockout artis, dagu Curtis berubah menjadi dagu kaca, seperti saat melawan Francis Ngannou, Derrick Lewis, dan Sergey Pavlovich. Terlebih lagi, power dan kecepatan Thomas Pinal sudah level dewa. Selain Thomas Pinal, fighter asal Inggris yang akan bertarung di UFC 304 adalah tentu Paddy Pimblett, yang untuk pertama kalinya melawan fighter berranking, yaitu akan melawan Bobby Green. Selain itu, Arnold Allen sebagai fighter Inggris akan melawan fighter asal Eropa lainnya, yaitu Giga Chikadze. Selain itu juga ada jagoan kita semua sekaligus langganan kartu Inggris alias langganan petarung yang selalu bertarung ketika event dilakukan di Inggris, yaitu Muhammad Mokaev yang akan bertarung melawan Manel Kape. Yang gue rasa pertarungan ini sangat aneh bagi karir Muhammad Mokaev, sebab untuk apa Mokaev melawan fighter yang rankingnya di bawahnya? Kenapa tidak melawan Amir Albazi atau Kekaro France? Karena Brandon Moreno dikabarkan sedang vakum sementara. Nah, kalau teman-teman nunggu pertarungan yang mana? Dan siapakah yang akan menjadi juara di kelas welterweight? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.